Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelombang banjir besar yang merendam wilayah Sumatera dalam beberapa hari terakhir menyisakan duka mendalam bagi ribuan warga yang kehilangan tempat tinggal dan rasa aman. Suasana yang awalnya penuh kegiatan kini berubah menjadi hamparan air tanpa ujung, menghadirkan ketidakpastian yang membuat banyak keluarga hanya bisa saling menguatkan. Pemerintah menyadari bahwa kondisi ini bukan sekedar musibah alam semata, melainkan sebuah sinyal keras yang menuntut perhatian penuh dan langkah penanganan yang menyeluruh. Di berbagai titik pengungsian, wajah-wajah lelah warga menggambarkan beratnya perjuangan yang sedang mereka jalani. Banyak di antara mereka yang tidak menyangka air setinggi itu akan datang begitu cepat, menghanyutkan harapan dan kenangan dalam hitungan jam. Dalam suasana penuh kepedihan ini, pemerintah berusaha menenangkan masyarakat dengan memastikan bahwa seluruh upaya evakuasi dan penyelamatan berjalan tanpa henti. Aparat gabungan dikerahkan untuk memastikan tidak ada satupun warga tertinggal dalam situasi yang semakin sulit. Kondisi memprihatinkan ini diperparah oleh akses jalan yang terputus, membuat bantuan harus menempuh jalur alternatif yang tidak mudah. Walaupun situasi menekan, solidaritas masyarakat justru menguat. Banyak relawan turun membantu tanpa diminta, menunjukkan bahwa dalam bencana sebesar apapun, semangat kebersamaan bangsa ini tetap hidup. Pemerintah menekankan bahwa setiap warga yang terdampak memiliki hak untuk dibantu, dan semua instansi bergerak untuk memastikan keperluan dasar terpenuhi. Di balik kesedihan yang melanda, analisis awal menunjukkan bahwa banjir besar kali ini bukan sepenuhnya disebabkan curah hujan ekstrim. Ada jejak kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung lama, terutama di kawasan hulu sungai yang selama ini menjadi benteng ekologi bagi masyarakat sekitar. Pembalakan liar dan deforestasi yang tidak terkendali telah menghilangkan daya serap tanah dan mempercepat aliran air menuju pemukiman. Pemerintah menilai bahwa situasi ini harus dipahami secara menyeluruh agar langkah berikutnya tidak hanya reaktif tetapi juga bersifat pencegahan. Wapres menyampaikan rasa duka cita mendalam atas musibah yang melanda warga. Ia menegaskan bahwa negara hadir sepenuhnya, baik dalam meredakan kepanikan maupun mengatur langkah-langkah pemulihan. Dengan nada menenangkan, ia mengajak masyarakat untuk tetap tabah, karena pemerintah tengah memusatkan perhatian untuk membantu seluruh daerah terdampak tanpa terkecuali. Menurutnya, bencana kali ini adalah pengingat bahwa alam memiliki batas yang tidak boleh terus-menerus dilampaui. Sementara itu, laporan dari tim lapangan menggambarkan betapa besar dampak yang ditimbulkan. Pemukiman yang biasanya ramai, kini sunyi, hanya menyisakan suara air dan puing-puing yang terbawa arus. Banyak fasilitas umum seperti sekolah dan pusat layanan masyarakat harus berhenti beroperasi. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pusat untuk memprioritaskan evakuasi, kesehatan warga, dan penyaluran logistik. Fokus utama saat ini adalah memastikan keselamatan, karena setiap menit sangat berarti. Ketidakpastian yang dirasakan warga turut dipahami oleh pemerintah. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian dalam sekejap, membuat posisi mereka semakin rentan. Oleh karena itu, pemerintah menekankan bahwa penanganan bencana tidak boleh sebatas tindakan darurat. Semua program pemulihan harus dirancang dengan mempertimbangkan masa depan masyarakat, agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga kembali bangkit dengan kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Meski berat, musibah ini membuka ruang refleksi bersama. Banyak pihak mulai menyadari bahwa masalah yang selama ini dipandang kecil, seperti kerusakan hutan atau alih fungsi lahan, ternyata memiliki dampak besar bagi keselamatan masyarakat. Kesadaran ini menjadi titik awal bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pola tata kelola lingkungan. Pemerintah menegaskan bahwa bencana tidak boleh menjadi siklus tahunan yang terus mengulang tanpa penyelesaian. Dalam keadaan yang menguras emosi, masyarakat tetap menunjukkan ketangguhan. Mereka saling membantu dengan apapun yang dimiliki, meskipun keadaan sendiri masih jauh dari stabil. Pemerintah memberikan apresiasi tinggi atas semangat tersebut dan memastikan bahwa dukungan moral maupun material akan terus mengalir hingga situasi benar-benar terkendali. Bagi pemerintah, keselamatan warga adalah prioritas yang berdiri di atas segala kepentingan. Pada akhirnya, banjir besar yang terjadi bukan hanya menguji kesiapan pemerintah, tetapi juga menjadi panggilan bagi semua pihak untuk melihat kondisi lingkungan dengan lebih serius. Kesedihan yang terjadi hari ini harus menjadi pelajaran berharga agar langkah ke depan tidak lagi sekedar responsif, tetapi menyentuh akar persoalan. Pemerintah berkomitmen bahwa dari musibah ini, sebuah perubahan kebijakan dan tindakan konkret
akan dilahirkan demi mencegah bencana serupa terulang kembali. Dalam suasana penuh keprihatinan yang masih menyelimuti Sumatera, pemerintah mulai menelusuri akar dari bencana yang turut memperparah penderitaan masyarakat. Setelah rangkaian laporan dari lapangan dikumpulkan, Wapres Gibran menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga menggali penyebab utama yang membuat banjir begitu cepat dan destruktif. Dalam rapat terbatas, ia menyampaikan bahwa sejumlah indikasi kuat mengarah pada aktivitas pembalakan liar yang sudah berlangsung lama dan terorganisasi. Dari berbagai sumber yang dihimpun, Gibran menerima laporan mendetail mengenai perubahan drastis pada kawasan hulu sungai yang selama ini menjadi penopang ekosistem Sumatera. Laporan tersebut memperlihatkan bagaimana lahan-lahan kritis terus bertambah, meninggalkan bekas penebangan yang mengangat tanpa perlindungan vegetasi. Meski pembalakan liar bukan isu baru, namun dampaknya kali ini terasa begitu dekat karena langsung memukul kehidupan masyarakat dalam skala besar. Dengan nada serius, Gibran menegaskan bahwa negara tidak bisa lagi menutup mata. Dalam penjelasan tertutup bersama pejabat terkait, Gibran disebut telah mengantongi daftar nama individu, perusahaan, hingga pihak pendukung yang diduga terlibat dalam jaringan besar pembalakan liar tersebut. Identitas mereka berasal dari laporan gabungan, citra satelit, investigasi lapangan dan audit lingkungan yang dilakukan beberapa bulan terakhir. Meski belum dibuka ke publik, langkah ini menandai keseriusan pemerintah untuk bergerak di luar pola penindakan rutin yang selama ini tidak menyentuh pelaku sebenarnya. Bagi Gibran, tragedi banjir bukan hanya peristiwa alam, tetapi konsekuensi dari kesalahan manusia yang dibiarkan berulang. Ia memaknai daftar nama itu bukan sekedar data, tetapi sebagai amanah untuk menjaga keselamatan masyarakat ke depan. Dengan nada yang menenangkan namun tegas, ia mengatakan bahwa pemerintah harus bertindak cepat sebelum kerusakan semakin meluas. Menurutnya, masyarakat berhak mendapat penjelasan dan kepastian bahwa negara betul-betul hadir untuk melindungi. Gibran memahami bahwa masyarakat Sumatera masih berada dalam kondisi emosional yang sensitif. Karena itu, ia memilih menjelaskan perkembangan ini dengan hati-hati agar tidak menambah kegelisahan. Ia menegaskan bahwa langkah hukum akan ditempuh dengan prinsip kehati-hatian dan akurasi mengingat dampaknya yang sangat luas. Pemerintah, katanya, tidak ingin membuat keputusan yang tergesa-gesa, tetapi juga tidak ingin membiarkan masalah ini berlarut tanpa tindak lanjut. Dalam diskusi lanjutan, sejumlah instansi teknis memaparkan temuan-temuan yang menguatkan dugaan keterlibatan jaringan besar dalam rusaknya kawasan hulu. Pola kerusakan yang terdeteksi menunjukkan bahwa kegiatan pembalakan liar dilakukan secara sistematis, melibatkan alat berat, dan memiliki dukungan logistik yang tidak mungkin terjadi tanpa peran pihak berpengaruh. Gibran menilai bahwa ini bukan lagi persoalan kriminal lokal, melainkan kejahatan ekologis yang mengancam keselamatan jutaan warga. Di tengah padatnya agenda pemulihan bencana, Gibran tetap mengalokasikan waktu khusus untuk memastikan laporan-laporan ini tersusun rapi dan siap ditindaklanjuti. Ia menginstruksikan tim analisis untuk menghubungkan setiap data secara akurat agar tidak ada kekeliruan dalam mengidentifikasi pelaku utama. Baginya, ketepatan langkah awal akan menentukan keberhasilan penegakan hukum sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap warga yang menjadi korban bencana. Gibran menekankan bahwa langkah pengungkapan nama pelaku bukanlah bentuk pencarian kambing hitam, melainkan proses penting untuk mengakhiri siklus bencana yang selalu berulang. Ia menyampaikan bahwa pemerintah harus berani menghadapi kenyataan, bahkan jika itu berarti mengungkap pihak-pihak yang selama ini sulit disentuh. Dengan nada penuh empati, ia mengatakan bahwa masyarakat yang kehilangan rumah dan keluarga berhak mengetahui siapa yang turut bertanggung jawab terhadap penderitaan mereka. Menyadari bahwa langkah ini akan berdampak politis, Gibran tetap memilih mengambil jalur tegas. Ia percaya bahwa keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada risiko gesekan di tingkat elit. Dalam setiap kesempatan, ia mengingatkan jajarannya bahwa penanganan bencana dan penegakan hukum harus berjalan paralel karena keduanya adalah dua sisi dari satu tanggung jawab yang sama. Pemerintah, menurutnya, tidak boleh hanya hadir ketika bencana tiba, tetapi juga harus memastikan penyebabnya juga dibereskan. Pada akhirnya, bagian ini menandai titik awal dari fase investigasi besar yang akan menentukan arah kebijakan lingkungan dan keamanan ekologis Indonesia ke depan. Dengan daftar nama di tangan, pemerintah bersiap melakukan langkah-langkah lanjutan yang lebih terstruktur. Masyarakat berharap dan Gibran berkomitmen bahwa proses ini tidak akan berhenti sebagai formalitas, melainkan sebagai awal dari upaya panjang untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan menjaga masa depan lingkungan Sumatera.
Setelah daftar nama pelaku pembalakan liar terkumpul, pemerintah bergerak memasuki fase penindakan yang jauh lebih kompleks. Wapres Gibran menyadari bahwa upaya penyelesaian tidak bisa hanya mengandalkan instansi lingkungan, karena jaringan yang bermain di balik kerusakan hutan bukanlah kelompok kecil. Ia memahami bahwa apa yang terjadi di Sumatera merupakan kejahatan yang terstruktur dan memiliki dukungan finansial yang kuat. Karena itu, langkah berikutnya adalah menghadirkan institusi yang memiliki kewenangan lebih luas dan kemampuan investigatif yang mendalam. Gibran kemudian melibatkan Purbaya Yudisadewa, sosok yang selama ini dikenal tegas dan detail dalam menelisik aliran dana yang mencurigakan. Gibran menilai bahwa kerusakan hutan yang begitu masif tidak mungkin terjadi tanpa dukungan finansial dari pihak-pihak yang berpengaruh. Purbaya diminta untuk memetakan potensi pendanaan ilegal yang mengalir ke jaringan pembalakan liar, baik melalui perusahaan cangkang, perantara, maupun korporasi yang selama ini beroperasi dengan topeng legalitas. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memutus sumber kekuatan jaringan tersebut. Di sisi lain, Kejaksaan Agung langsung diposisikan sebagai garda utama dalam proses penegakan hukum. Gibran menekankan bahwa kasus ini tidak boleh hanya berhenti pada pelaku lapangan yang memegang gergaji atau alat berat, tetapi harus menyasar pemodal, pelindung, hingga pihak yang memanfaatkan hasil ilegal tersebut. Kejagung diminta untuk mempersiapkan langkah hukum yang menyeluruh, mulai dari penetapan tersangka, pelacakan aset, hingga penuntutan yang mampu memberikan efek jerah. Koordinasi antara Purbaya dan Kejagung menjadi salah satu instruksi paling tegas dari Gibran. Ia menilai bahwa sinergi kedua lembaga itu akan mempersempit ruang bagi para pelaku untuk menghilangkan jejak. Dengan pendekatan yang memadukan investigasi keuangan dan penindakan hukum, jaringan pembalakan liar diharapkan bisa dipetakan lebih jelas. Gibran menyampaikan bahwa tidak ada satupun celah hukum yang boleh dibiarkan terbuka karena pihak-pihak yang dihadapi adalah aktor berpengalaman yang terbiasa bergerak dalam bayang-bayang. Gibran memahami bahwa masyarakat masih dalam kondisi emosional akibat bencana yang menimpa mereka. Karena itu, ia memastikan bahwa langkah hukum ini bukan sekadar formalitas, tetapi benar-benar diarahkan untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali. Dengan nada penuh ketenangan, ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin menambah beban pikiran masyarakat, melainkan justru ingin menunjukkan bahwa bencana ini bukan takdir yang harus diterima, tetapi akibat dari tindakan manusia yang harus dihentikan. Sementara itu, Kejagung mulai mempersiapkan tim khusus yang akan bergerak ke daerah-daerah yang dicurigai menjadi pusat operasi pembalakan liar. Mereka diminta mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa dokumen, dan mengidentifikasi aliran logistik yang selama ini mendukung kegiatan ilegal tersebut. Kejagung berkomitmen bahwa proses ini akan dilakukan tanpa pandang bulu, terlepas dari siapapun yang terlibat. Dalam setiap laporan yang diterimanya, Gibran terus menekankan pentingnya kehati-hatian tanpa mengurangi ketegasan langkah yang akan diambil. Dalam investigasi finansial, Purbaya memetakan pola transaksi yang mencurigakan dalam beberapa tahun terakhir. Ada aliran dana besar yang tidak sesuai profil perusahaan, ada pula transaksi yang dilakukan berulang melalui rekening-rekening perantara. Semua itu perlahan membentuk gambaran lebih jelas tentang bagaimana jaringan pembalakan liar bergerak. Gibran menyadari bahwa data ini sangat sensitif, tetapi ia percaya bahwa mengungkapnya adalah langkah penting untuk memutus rantai korupsi ekologi yang selama ini menghancurkan lingkungan Sumatera. Gibran juga mengingatkan bahwa proses hukum ini tidak akan berjalan mulus tanpa hambatan. Ia paham akan adanya tekanan, intimidasi, dan upaya lobi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Namun dalam setiap rapat ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur. Bagi Gibran, keberanian menegakkan hukum adalah bagian dari bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang saat ini sedang berjuang memulihkan hidup mereka setelah bencana. Dalam penjelasannya kepada publik, Gibran menyampaikan bahwa melibatkan Purbaya dan Kejagung adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap pelaku dapat dijerat tanpa celah. Ia menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir ketika banjir melanda, tetapi juga hadir untuk memastikan penyebab banjir itu dibereskan sampai ke akarnya. Ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah sedang bekerja dengan sungguh-sungguh demi kebaikan jangka panjang. Pada akhirnya, keterlibatan Purbaya dan Kejagung menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memilih jalur penegakan hukum yang serius dan terintegrasi. Gibran berkomitmen bahwa apa yang dimulai pada fase ini bukan sekadar reaksi terhadap bencana, tetapi langkah awal menuju pembenahan besar-besaran terhadap kerusakan lingkungan yang selama ini terabaikan. Ia berharap dari upaya ini muncul harapan baru bagi masyarakat Sumatera bahwa penderitaan mereka tidak sia-sia dan keadilan sedang bergerak menuju mereka.
Ketika proses penindakan mulai digerakkan, pemerintah juga menerima laporan analisis lingkungan yang memperlihatkan betapa rapuhnya kondisi hulu sungai di berbagai wilayah Sumatera. Data tersebut menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi bukan sekedar besar, tetapi sudah berada pada tingkat kritis yang bisa memicu bencana kapan saja. Wapres Gibran memahami bahwa bencana banjir yang baru saja menimpa masyarakat bukanlah kejadian mendadak, melainkan akumulasi dari kerusakan yang selama ini dibiarkan berlangsung. Pada titik inilah muncul pernyataan bahwa Sumatera sebenarnya sudah lama berada pada fase tinggal menunggu bom waktu. Dalam rapat terbatas, Gibran menerima pemaparan mendalam mengenai perubahan drastis pada jalur aliran sungai yang sebelumnya stabil. Kawasan yang dulunya ditutupi hutan lebat kini berubah menjadi lahan terbuka yang rentan erosi. Hal ini membuat air hujan mengalir bebas tanpa penahan, mempercepat banjir ke pemukiman warga. Melihat peta-peta kerusakan tersebut, Gibran tidak dapat menyembunyikan rasa prihatin. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekedar kerusakan alam, tetapi kerusakan yang terorganisir oleh kepentingan ekonomi yang tak mempedulikan keselamatan rakyat. Pakar hidrologi yang hadir dalam pemaparan tersebut menjelaskan bahwa jika kerusakan ini tidak dihentikan dalam waktu dekat, maka Sumatera akan terus mengalami bencana berulang dengan intensitas yang semakin parah. Hal-hal seperti sedimentasi ekstrim, perubahan arah aliran sungai, dan degradasi kawasan tangkapan air menjadi faktor yang mempercepat potensi bencana. Gibran menanggapi pemaparan itu dengan penuh keseriusan, karena menurutnya masyarakat Sumatera sudah cukup lama menanggung dampak penderitaan ini. Pada titik inilah muncul pernyataan bahwa Sumatera sebenarnya sudah lama berada pada fase tinggal menunggu bom waktu. Dalam rapat terbatas, Gibran menerima pemaparan mendalam mengenai perubahan drastis pada jalur aliran sungai yang sebelumnya stabil. Kawasan yang dulunya ditutupi hutan lebat kini berubah menjadi lahan terbuka yang rentan erosi. Hal ini membuat air hujan mengalir bebas tanpa penahan, mempercepat banjir ke pemukiman warga. Melihat peta-peta kerusakan tersebut, Gibran tidak dapat menyembunyikan rasa prihatin. Ia menyadari bahwa apa yang terjadi bukan sekedar kerusakan alam, tetapi kerusakan yang terorganisir oleh kepentingan ekonomi yang tak mempedulikan keselamatan rakyat. Pakar hidrologi yang hadir dalam pemaparan tersebut menjelaskan bahwa jika kerusakan ini tidak dihentikan dalam waktu dekat, maka Sumatera akan terus mengalami bencana berulang dengan intensitas yang semakin parah. Hal-hal seperti sedimentasi ekstrim, perubahan arah aliran sungai, dan degradasi kawasan tangkapan air menjadi faktor yang mempercepat potensi bencana. Gibran menanggapi pemaparan itu dengan penuh keseriusan, karena menurutnya masyarakat Sumatera sudah cukup lama menanggung dampak penderitaan ini. Ketika mengunjungi salah satu wilayah terdampak, Gibran menyaksikan sendiri betapa masifnya kerusakan yang ditinggalkan banjir. Ia melihat jembatan rusak, rumah-rumah yang hanya menyisakan pondasi, dan warga yang berusaha menyelamatkan barang-barang seadanya. Dalam penyataannya, ia menyebut bahwa bencana kali ini merupakan alarm keras bagi pemerintah, sebuah pengingat bahwa pembiaran kerusakan lingkungan tidak bisa lagi diteruskan. Suaranya terdengar berat, namun tetap berusaha menenangkan masyarakat bahwa langkah nyata sudah mulai dijalankan. Menurut laporan resmi, peningkatan frekuensi banjir dalam 1 dekade terakhir sejalan dengan peningkatan aktivitas penebangan liar. Setiap tahun, ribuan hektar hutan hilang tanpa upaya rehabilitasi yang memadai. Gibran menyadari bahwa persoalan ini bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang keselamatan generasi mendatang. Ia menggarisbawahi bahwa hutan yang hilang hari ini berarti hilangnya perlindungan alam bagi masyarakat di masa depan. Karena itu pemerintah harus berani mengambil tindakan yang sifatnya fundamental. Gibran juga menerima laporan bahwa beberapa kawasan hulu kini tidak lagi memenuhi syarat sebagai benteng ekologis. Tanahnya telah menjadi rapuh, mudah runtuh, dan tidak mampu menahan curah hujan tinggi. Hal ini membuat longsor dan banjir bandang semakin sering terjadi. Ia sadar betul bahwa segera setelah penindakan hukum berjalan, pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah pemulihan yang lebih besar agar Sumatera tidak kembali berada di ambang banjir. Masyarakat yang ditemui Gibran menyampaikan rasa takut bahwa bencana serupa dapat terjadi kapan saja. Banyak dari mereka mengatakan bahwa hujan yang dulu dianggap biasa kini menjadi ancaman. Gibran merespons kekhawatiran tersebut dengan tenang, menegaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan strategi pembenahan menyeluruh yang tidak hanya mengatasi dampak, tetapi juga mencegah penyebab yang selama ini merusak keseimbangan lingkungan. Sejumlah pejabat daerah mengakui bahwa mereka selama ini kewalahan menghadapi kerusakan lingkungan yang begitu cepat.
Mereka menyambut baik langkah pusat yang kini lebih tegas dalam menangani jaringan penebangan liar. Gibran menilai bahwa kolaborasi pusat dan daerah sangat penting sebab pemulihan lingkungan membutuhkan keseragaman kebijakan dan pengawasan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan membiarkan daerah menghadapi masalah ini sendirian. Dalam beberapa kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa kerusakan yang sudah terjadi bersifat multidimensi, sehingga solusinya tidak bisa dilakukan secara parsial. Penegakan hukum, pemulihan lingkungan, dan edukasi masyarakat harus berjalan berdampingan. Ia yakin bahwa dengan kerja bersama yang solid, Sumatera dapat kembali pulih, meskipun prosesnya panjang dan membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak yang terlibat. Pada akhirnya, bagian ini menjadi penegasan bahwa bencana besar di Sumatera bukanlah sekedar musibah, melainkan peringatan bahwa kerusakan lingkungan telah mencapai titik yang tidak bisa diabaikan. Gibran berkomitmen bahwa pemerintah tidak akan membiarkan Sumatera kembali berada di ambang bom waktu. Ia mengatakan bahwa tragedi ini harus menjadi titik awal perubahan besar yang memulihkan hubungan antara manusia, alam, dan masa depan masyarakat yang bergantung padanya. Suasana selepas rangkaian kunjungan lapangan itu masih terasa menyisakan duka yang dalam. Kerusakan alam yang terbuka di hadapan para pejabat negara bukan hanya menghadirkan keprihatinan, tetapi juga sebuah kesadaran bahwa pemulihan tidak dapat berjalan tanpa langkah terencana dan pengawasan ketat. Di tengah keheningan yang menyelimuti kawasan yang telah porak-poranda, Wakil Presiden Gibran melihat bahwa setiap jejak kehancuran adalah tanda bahwa negara harus hadir lebih kuat, lebih sigap, dan lebih menyeluruh. Dalam pembahasan internal yang dilakukan setelah peninjauan lokasi, tampak jelas bahwa pemulihan tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memulihkan kembali keseimbangan ekologis yang telah lama diabaikan. Gibran menekankan bahwa setiap tindakan harus mengutamakan keselamatan warga, ketahanan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Tidak boleh ada celah yang membuat bencana serupa kembali terjadi karena kelalaian atau lemahnya kontrol. Pada pertemuan tersebut, ia menyampaikan rasa simpatinya kepada warga yang kini harus menjalani hari-hari penuh ketidakpastian. Gibran memahami bahwa bencana ini bukan hanya merusak pemukiman, tetapi juga mematahkan rutinitas hidup, memisahkan keluarga dari harta benda mereka, serta menimbulkan luka sosial yang tidak mudah sembuh. Itulah sebabnya, ia meminta seluruh lembaga terkait bekerja dengan hati-hati, tidak terburu-buru, namun tetap memastikan hasil yang maksimal. Di sisi lain, kerjasama lintas lembaga menjadi kunci utama keberhasilan tahap pemulihan. Purbaya bersama timnya bergerak mengumpulkan data kerusakan secara rinci, memastikan tidak ada satupun wilayah yang terlewat. Data tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan prioritas pemulihan yang benar-benar objektif, bukan sekadar reaksi cepat tanpa arah yang jelas. Transparansi menjadi prinsip yang kembali ditekankan agar masyarakat percaya bahwa setiap langkah diambil dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, Kejaksaan Agung membangun jalur koordinasi khusus untuk memastikan proses hukum terkait pembalakan liar berjalan beriringan dengan fase pemulihan ini. Mereka memahami bahwa penegakan hukum dan pemulihan lingkungan adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Tanpa keadilan, kerusakan akan mudah terulang. Tanpa pemulihan, masyarakat tetap berada dalam ancaman. Kesadaran inilah yang membuat proses investigasi diselaraskan dengan langkah-langkah penataan ulang kawasan terdampak. Gibran menegaskan bahwa pemulihan harus melibatkan warga lokal sebagai bagian dari pemulihan sosial dan ekonomi mereka sendiri. Keikutsertaan masyarakat dianggap penting bukan hanya sebagai tenaga, tetapi juga sebagai bentuk penguatan psikologis setelah masa sulit yang mereka alami. Dengan demikian, pemulihan bukan hanya dilakukan untuk masyarakat, tetapi juga bersama masyarakat. Dalam salah satu diskusi mendalam, terungkap betapa lemahnya pengawasan di beberapa titik hutan yang selama ini menjadi sasaran pembalakan ilegal. Kerapuhan itu menjadi pelajaran besar yang harus diperbaiki. Gibran meminta agar sistem pemantauan baru dirancang dengan teknologi yang lebih modern, agar ancaman tidak hanya ditangani saat sudah terjadi, tetapi dicegah dari jauh-jauh hari. Tim teknis pun langsung bergerak menyiapkan konsep yang lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial wilayah tersebut. Di saat yang sama, perhatian pemerintah juga diarahkan pada penataan ulang daerah aliran sungai yang rusak akibat penebangan besar-besaran.
Setiap batang pohon yang hilang memiliki pengaruh terhadap stabilitas air, dan hal itu kini tampak nyata lewat besarnya banjir yang meluap tanpa dapat dikendalikan. Gibran meminta agar rehabilitasi wilayah sungai menjadi prioritas, memastikan prosesnya dilakukan secara ilmiah dan tidak semata bersifat simbolis. Dalam proses penyusunan langkah pemulihan, sejumlah ahli lingkungan dilibatkan untuk memberikan pandangan menyeluruh tentang potensi jangka panjang kerusakan. Hal ini dilakukan karena pemerintah tidak ingin hanya memperbaiki apa yang terlihat di permukaan, tetapi benar-benar memulihkan fungsi ekologis yang menjadi penyangga kehidupan. Gibran menunjukkan keseriusannya ketika mendengar paparan para ahli, memastikan setiap rekomendasi dicatat dan disesuaikan dengan tindakan nyata. Dan akhirnya, seluruh rangkaian pembahasan itu diarahkan pada satu tujuan besar, yaitu membangun kembali wilayah yang terdampak dengan lebih kuat dari sebelumnya. Kesedihan yang menyelimuti warga menjadi sumber tekad pemerintah untuk tidak membiarkan bencana ini terulang. Dengan kerjasama, ketelitian yang terukur, dan komitmen tegas terhadap penegakan hukum, Gibran ingin memastikan bahwa pemulihan bukan hanya janji, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat. Meski langkah-langkah pemulihan mulai dirumuskan, suasana di daerah terdampak masih penuh dengan bayangan kehilangan. Banyak warga belum sepenuhnya mampu menerima kenyataan bahwa tanah yang mereka pijak sejak kecil kini berubah bentuk dalam sekejap. Gibran melihat sendiri bagaimana wajah-wajah yang ditemuinya memancarkan kelelahan yang tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Luka itu masih nyata, dan dari sanalah titik awal pendekatan pemulihan harus dimulai, dengan memahami bahwa masyarakat membutuhkan waktu, penguatan, serta kepastian dari pemerintah bahwa mereka tidak berjalan sendirian. Dalam setiap percakapan dengan warga, Gibran selalu mengawali dengan menenangkan mereka, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menceritakan apa yang mereka alami. Ia menyadari bahwa sebelum membangun rumah dan jembatan yang rusak, pemerintah harus terlebih dahulu membantu memulihkan rasa aman yang hilang. Tidak ada rencana besar yang dapat berjalan baik tanpa kesiapan mental dan psikologis mereka yang menjadi pusat dari seluruh penanganan ini. Selama rapat dengan tim lintas kementerian, Gibran menekankan perlunya bantuan yang tidak hanya bersifat material. Ia meminta agar psikolog lapangan dan tenaga sosial diperbanyak di titik-titik pengungsian. Banyak keluarga yang masih terbayang detik-detik ketika banjir datang dengan cepat, membawa suara gemuruh yang sulit dilupakan. Trauma itu membutuhkan penanganan, bukan hanya simpati. Oleh karena itu, pendampingan emosional menjadi salah satu program yang wajib berjalan bersamaan dengan pemulihan infrastruktur. Di tengah semua kesibukan teknis, Purbaya memberikan laporan terperinci mengenai kondisi perbukitan dan hutan yang digunduli secara masif. Data yang ia sajikan membuat suasana rapat kembali berat. Tampak jelas bahwa kerusakan itu bukanlah akibat kejadian singkat, tetapi hasil dari aktivitas pembalakan liar yang dibiarkan terlalu lama. Gibran merespons laporan itu dengan ketegasan yang sama seperti sebelumnya. Tidak boleh ada kompromi bagi siapapun yang sengaja merusak alam dan meninggalkan warga menghadapi ancaman bencana yang tak terhindarkan. Kejaksaan Agung yang ikut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa proses identifikasi pelaku telah memasuki tahap yang lebih spesifik. Gibran menyambut perkembangan itu dengan sikap waspada namun optimis. Ia memahami bahwa harapan masyarakat sangat besar, dan karena itu proses hukum tidak boleh diselimuti keraguan. Menindak mereka yang bertanggung jawab bukan sekadar menegakkan aturan, tetapi juga bentuk penghormatan kepada warga yang terdampak. Keadilan harus hadir sebagai pelita di tengah pengalaman pahit yang baru saja mereka lalui. Setelah menerima laporan itu, Gibran meminta agar upaya pemulihan dilakukan tidak setengah-setengah. Ia menegaskan bahwa kerusakan ekologis tidak bisa diperbaiki hanya lewat pembangunan fisik. Rehabilitasi lahan harus menjadi program jangka panjang yang dijalankan secara bertahap dengan pemantauan ketat. Tanah yang sudah retak dan gersang akibat penebangan harus dipulihkan dengan pendekatan ilmiah agar dapat kembali menjadi benteng alami bagi masyarakat di sekitarnya. Malam harinya, ketika sebagian besar tim sudah kembali ke pos masing-masing, Gibran menyempatkan diri berbicara dengan beberapa relawan yang telah bekerja tanpa henti sejak bencana terjadi.
Ia mendengar cerita tentang bagaimana mereka mengevakuasi warga dalam gelap, membangun dapur ulum dengan peralatan seadanya, hingga mencari anak-anak yang terpisah dari orang tuanya. Cerita itu membuat Gibran semakin yakin bahwa di balik kesulitan besar ini, semangat kebersamaan masyarakat tidak pernah luntur. Dari para relawan pula ia mendengar kebutuhan penting yang kerap tidak terlihat dalam laporan-laporan formal. Mulai dari kebutuhan sanitasi yang aman, perlengkapan bayi, hingga tempat khusus untuk warga lanjut usia yang tidak mampu beraktivitas seperti biasa. Semua masukan tersebut ia catat satu persatu, memastikan bahwa tidak ada aspek kemanusiaan yang diabaikan dalam proses pemulihan. Bagi Gibran, pemulihan yang menyeluruh berarti memulihkan kehidupan, bukan hanya wilayah. Keesokan harinya, ia kembali menyusun langkah bersama tim teknis. Fokusnya jelas, mempercepat penanganan tanpa mengorbankan kualitas dan ketelitian. Setiap keputusan yang diambil harus dapat memberikan kepastian kepada masyarakat, baik dalam waktu dekat maupun jangka panjang. Dalam suasana penuh keseriusan itu, Gibran mengingatkan bahwa setiap tahap pemulihan akan menjadi dasar bagi masa depan wilayah yang kini sedang berupaya bangkit. Dan pada akhirnya, seluruh rangkaian upaya ini diarahkan pada satu inti, membangun harapan baru. Di antara reruntuhan dan lumpur yang tersisa, Gibran ingin masyarakat merasakan bahwa negara hadir bukan hanya sebagai pemberi bantuan, tetapi sebagai pendamping yang benar-benar memahami beban mereka. Harapan itu mungkin masih rapuh, namun jika dirawat dengan sungguh-sungguh, ia akan tumbuh menjadi kekuatan yang dapat memulihkan kehidupan yang sempat berhenti.